Aku biasanya ngumpulin ya riset tentang situsnya, misalnya ada di Citata gitu. Aku ngumpulin apa sih, ada apa dengan ingatan dan landscape wilayahnya. Aku kumpulin objek-objek yang hubungan dengan kisahnya, apa sih yang harus diabadikan sebagai monumen ingatan sementara ini gitu. Dengan situasi publik yang kayak gitu, aku rasa kamera teh di sisi lain mengabadikan, tapi di sisi lain juga ternyata di masyarakat jadi teror ya. Bertemu kembali di podcast Voice of Raw. Episode kali ini kita kedatangan tamu Pak Eko Sutrisno. Paling tua banget. Eko Sutrisno, kita susah memperkenalkan sebagai apa gitu, tapi seniman lah gitu. Iya, seniman aja. Seniman multidimensional lah gitu. Jadi kan ntar hubungannya apa dengan fotografi. Tapi Eko ini banyak berkecimpung sekarang ini di dunia performance art ya gitu. Iya, benar. Mungkin bisa memperkenalkan diri gitu kan, Eko itu siapa sih gitu. Ya aku Agung Eko Sutrisno. Sebagai nama Agung Eko Sutrisno dipanggil Eko. Terus ya benar tadi secara praktik aku banyak menggunakan performance art sebenarnya sebagai medium atau juga jejak untuk melakukan ngebuka praktik medium lain. Misalnya menggunakan performance secara risetnya. Tapi hasilnya mungkin tidak melulu harus jadi pertunjukan performance gitu. Misalnya bisa jadi fotografi, jadi ada foto performance ataupun bahkan ke bentuk-bentuk yang sifatnya objek gitu. Karena aku ngerasa kalau performance art itu secara medium adalah tubuh gitu. Terus aku ngerasa di hari ini tuh yang disebut tubuh juga maksudnya terdistraksi banyak hal gitu. Misalnya aku ngerasa handphone juga punya tubuh kita dan hal-hal lainnya gitu. Sehingga kayaknya secara praktik tetap pakai performance art, cuman impuls nanti hasil karyanya masih kupertimbangkan bisa jadi performance live action ataupun hal yang lainnya gitu sih Mas sebenarnya. Iya, jadi secara spesifik Eko itu berkecimpung di dunia performance art ya kita. Itu sejak kapan? Sejak kapan ya sebenarnya? Kalau ngitungin sejak kapan sebenarnya kayaknya mulai banget membuat karya itu. Kalau menonton tuh aku dari SMA. SMA kelas 2 kalau nggak salah. Jadi waktu itu kalau ada pertunjukannya Pak Tisna Sanjaya di Cigondewa. Kebetulan saya tinggal di Cigondewa kan, dekat dengan karya dia yang Imah Budaya. Terus waktu itu emang nggak tahu itu tuh performance art gitu. Yang ngelihat itu sebagai peristiwa budaya biasanya yang lintas di rumahku gitu. Misalnya ada arak-arakan warga ataupun bahkan kayak konvoinya partai juga kan sering diselimuti oleh seni gitu ya. Dan aku dulu nyangkanya itu aja gitu, ngelihat bapak-bapak naik kerbau lewat di depan rumah. Sampai ke ada festival performance juga, pas aku lihat ada beberapa seniman performance yang hari ini aku kenal juga. Oh ternyata itu tuh setelah saya kuliah seni rupa tahu itu tuh performance art ya secara praktik gitu. Itu mungkin perkenalan awalnya. Cuman setelah itu kenapa akhirnya di performance artist tuh sebenarnya karena pertama aku secara studi gitu, aku studinya adalah sastra sebenarnya awalnya di Unpas. Walaupun sebentar. Terus ngerasa di sastra yang ngomongin bahasa juga ngomongin tubuh gitu, puisi dan lain-lain juga ada tubuh. Aku ngelihat si puisi sebagai, kadang ngelihat ada beberapa seniman misalnya Kristiawan bilang tubuh tuh puisi loh dan lain-lain. Wah itu jadi kayak tergelitik gitu untuk ngelihatin si performance art dan tubuh teh kayak gimana gitu. Nah saat itu akhirnya aku memutuskan keluar 2015 tuh aku keluar dari Unpas, gak lulus. Terus masuk ke ISBI. Nah ke ISBI justru nggak ngambil teater, justru saya ngambilnya seni rupa karena memang basicnya visual base gitu. Sebelumnya saya ngegambar dan lain-lain gitu. Dan ngambil studi patung. Nah di patung ini justru aku ngelihat performance art jadi makin seru untuk dikumainin secara praktik karena kalau nggak salah waktu itu dosennya Joko Avianto. Joko Avianto tuh seniman patung di Bandung. Dia tuh ngajar seni monumental kalau nggak salah. Seni monumental ini seni patung yang hubungannya dengan monumen gitu. Ada di ruang publik dan lain-lain yang sifatnya monumental sesuatu gitu. Nah waktu itu proyekku tuh membuat
monumen musik kalau nggak salah ya. Nah waktu itu aku ngerasa waktu studi itu tuh kan keliling museum-museum tuh ada monumen-monumen. Terus di Pati Ukur tuh ada monumen Monju ya, monumen Juang, monumen perjuangan. Ya yang Jabar itu aku ngelihat kayak wah ada patung-patung dan ini tuh punya nilai sejarah gitu. Sejarah Soeharto dan lain-lainnya gitu ada di situ. Terus aku ngerasa pas nonton lagi museum itu, aku menjadi ingat waktu kecil tuh sering diajak si bapak untuk jalan-jalan sore ke museum atau ya sebenarnya bukan nggak ke museum juga ya, kayak terlalu edgy gitu ke tempat-tempat wisata lah ya. Nah cuman jadi ingatannya jadi berubah gitu. Dulu tuh ngelihat museum si monumen perjuangan itu ngerasa wah keren ya, ada foto Soeharto presiden kita nih, keren banget. Tapi setelah besar memorinya tumbuh, berdiskusi dan lain-lain, ternyata pas lihat lagi anjir orang ini tuh punya prahara politik dan hal-hal lain di belakangnya yang menurutku harus dipertanyakan ke presiden dan hal-hal itu hal-hal lainnya. Nah sehingga aku ngerasa monumen tuh ada hubungannya dan sama performance. Akhirnya aku membuat praktik-praktik performance basicnya dari patung khususnya monumen. Jadi aku ingin membuat patung, bagaimana membuat patung tapi yang bisa didistraksi oleh orang gitu, tidak abadi gitu sih ingatannya, yang bisa didistraksi oleh orang, terus bisa dinegasi lah ya, nggak abadi seperti monumen gitu ya, ajek gitu semuanya gitu. Nah, aku rasa praktik saat itu berubah tuh si praktik performance-nya, jadi ngeliatin bagaimana aku ngerasa praktik performance-ku tuh kayak bikin patung gitu lah untuk memonumentasi sesuatu tapi yang sementara. Nah, medium performance kayaknya cukup untuk pada saat itu cukup untuk ide itu tuh. Nah, akhirnya praktik-praktiknya mulailah bikin kayak project panjang namanya counter monumen yang akhir-akhirnya jadi agen wisata ingatan ya secara praktik gitu sih. Iya. Apa yang mungkin tertarik terhadap performance? Tertarik kayaknya atau kecemplung secara tidak sadar. Iya sih kayaknya secara tidak sadar kecemplung. Atau karena Cikundewa, lahir di Cikundewa gitu. Itu juga ya. Kalau lahir di daerah utara mungkin wah, beda. Mungkin beda ya. Aku jadi pelukis kayaknya. Daerah selatan sih. Iya selatan sih ini ya. Apa ya yang aku tertarik dengan performance tuh ada statementnya Mbak Melati yang bilang performance medium performance art tuh menggunakan kekurangan si kita itu si manusia untuk tapi ditampilin gitu. Misalnya kalau di lukis aku nggak bisa saja salah kalau sih di patung gitu misalnya kesalahan membuat anatomi itu bisa, kalau bikin realisme tuh wah salah ini nggak boleh nih, harusnya struktur badannya kayak gini, proporsinya kayak gini gitu. Nah di performance aku rasa kekurangan itu bisa jadi bagian. Misalnya kenapa sih aku nggak punya tubuh yang kuat gitu, misalnya kelemahan ini jadi apa konten untuk ngelihatin gimana si manusia teh juga punya kompleksitas kayak gitu-gitulah, sehingga kayak wah kayaknya medium ini bisa dibuat sangat akrobatik gitu tuh kayak karena ditambah jejaknya yang nggak banyak ya, jejak arsip dan pembacaannya, jadi wah ini bisa semena-mena untuk memakai praktik ini untuk digunakan untuk kesenian ya, yang akhirnya bisa ditambah juga apa ya, fleksibel ya. Aku ngerasa bisa residensi di Jogja atau di manapun gitu, kayaknya membawa gagasan si performance untuk itu seru-seru aja untuk kayak bisa aku mainin kemana-mananya. Sehingga praktiknya sebenarnya kalau aku nggak ngelihat si performance sebagai harus ya kayak tubuh yang harus tampil gitu ya, ada audiens dan lain-lain. Bisa aja dia hanya memantik si peristiwa itu sendiri gitu ya, misalnya dengan si proyek agen wisata ingatan yang membuat karena aku ngerasa si kalau performance kan ada hubungannya dengan performativitas ya. Nah performativitas tuh kayaknya di mana-mana ada performativitas publik gitu, di ruang publik tuh. Nah akhirnya kayaknya kalau cuman memantik performativitasnya aja tuh bisa jadi gagasan ataupun ruang diskursus bareng sebagai performance gitu. Itu sih, jadi aku agak tergelitik dengan si mediumnya. Gitu. Bukan karena lahir di Cikundewa ya? Enggak sih. Itu dibuat-buat lah biar kelihatan wah anjir sih ini dari dulu sebenarnya udah nonton performance. Padahal mah enggak sengaja, padahal mah anak kecil yang lagi nerbangin burung aja. Untuk rumah Patisa di sana ya? Iya, untungnya ada Patisa di sana. Kalau enggak mah ya jadi penerbang burung biasa aja itu. Kirain jadi tukang kain di sana. Nah, bisa jadi aku jadi saudagar kain gitu, punya toko gitu. Ya gini, masuk ke ranah-ranah yang menyenggol ke fotografi. Eko suka
Saya melihat banyak, bukan banyak, beberapa kali ya, beberapa atau mungkin banyak ya kau menggunakan medium fotografi sebagai performannya gitu, performannya. Nah, apa sih gitu? Maksudnya meleburkan performan fotografi dengan performan kayak gimana sih gitu? Prakteknya itu kayak gimana ya? Iya juga sih. Nah kalau aku sih ngelihatnya sebenarnya jejaknya udah lama kan ya. Fotografi performan karena kalau istilahnya tuh foto foto performance. Foto performance. Nah, foto performance karena kalau si performance arts bikin pertunjukan, kalau didokumentasikan itu dokumentasi performance kan, karena hasil dokumentasi. Tapi kalau foto performance tuh artinya kayak si fotonya juga udah direkonstruksi untuk performance-nya itu jadi bagian gitu. Nah, yang ditanyakan kan apa sih kamera itu sebagai apa gitu kan ya, alat ini tuh alat kamera ataupun handphone atau apapun yang untuk merekam yang jadinya nanti di print jadi foto tuh sebagai apa gitu. Nah aku tuh ngelihatnya secara metode kamera ini adalah bagian kepanjangan si tubuhnya itu sendiri gitu, untuk ngeabadiin praktiknya sesuai dengan konten yang ada di yang aku ingin presentasikan gitu. Misalnya aku dalam proyekku yang tadi hubungan dengan monumen gitu. Monumen itu kan dia mengabadikan peristiwa dengan ya material yang kuat gitu, bisa ada baja, ada apapun itu ya, ada apa batu dan hal-hal lainnya gitu, patung jadinya gitu. Nah aku rasa kalau saat tadi kembali lagi ke tadi yang kalau dengan praktikal performance apa ya yang suka mengabadikan gitu, yang juga kesehariannya hari ini dilakukan sebagai di generasiku gitu. Nah di generasiku kan kayak wah semuanya tuh udah mudah banget ya, maksudnya foto masih juga mudah. Dikit lah mudahin aja mas lah. Iya maksudnya di generasiku tuh kayak handphone tuh udah sangat canggih gitu untuk merekam sesuatu. Misalnya kita merekam maling aja gitu, ada maling atau enggak ada peristiwa, direkam untuk mengabadikan gitu. Nah aku ngerasa itu tuh usahaku sebagai pematung waktu itu untuk apa ya, yang kalau manusia itu adalah monumen dalam imajinasiku, apa yang bisa mengabadikan si performativitas si manusia secara cepat dan ininya gitu ya, secara praktik, dan itu tuh jadi bagian konsep gitu. Nah aku ngelihat kamera pada saat itu untuk seperti itu, mengabadikan momen yang memang secara performance biasanya durasi gitu, durasi yang still itu aku abadiin untuk ini tuh monumen yang tetap bisa dinegasi, bisa disobek, bisa dihapus gitu, datanya bisa dihapus dan lain-lain gitu. Nah akhirnya si kamera aku di project-project awalku tuh aku buat sebagai, anggaplah itu sebagai medium-medium yang biasanya ada di patung, ada pahatan dan lain-lain untuk mengabadikan apa, aku rekonstruksi gitu tuh mah benar atau enggaknya itu bisa diperdebatkan gitu. Makanya ada beberapa project tuh yang counter monumen yang versi foto tuh aku biasanya ngumpulin riset tentang situsnya, misalnya ada di Gunung Batu di Citatah gitu, aku ngumpulin apa sih, ada apa dengan ingatan dan landscape wilayahnya, aku kumpulin objek-objek yang hubungan dengan kisahnya, apa sih yang harus diabadikan sebagai monumen ingatan sementara ini gitu, yang harus didiskusikan. Nah dengan situasi publik yang kayak gitu, aku rasa kamera di sisi lain mengabadikan, tapi di sisi lain juga ternyata di masyarakat jadi teror ya. Aku rasa waktu itu tuh waktu menggunakan kamera jadi teror banget tuh, datang ke warga, terus warga jadi sangat canggung dengan kamera gitu. Intimidasi ya? Iya intimidasi. Wah ini kayaknya media ini kayak pistol ya, kayak tubuh kita juga kan, kayak lagi nodong gitu kan ya. Padahal niatannya tidak seperti itu. Nah aku rasa itu tuh ada apa ya, ada jiwanya ya, ada tekanan itu yang melihat medium itu, medium yang sebenarnya kan lumrah gitu, kita merekam sesuatu, tapi saat ditodongkan dengan potensi sesuatu gitu, ada stimulus lain tuh jadi punya magic itu tuh. Nah aku ini kayaknya kamera bisa buat itu tuh, untuk ada hal itunya untuk aku mainin secara konsep gitu. Sehingga dalam foto performanceku biasanya karena aku nggak punya latihan tubuh yang seperti yang punya basic tubuh gitu, bisa ada tari dan lain-lain. Sehingga apa ya yang bisa aku manfaatkan ya, karena aku dari seni rupa, patung, ya visual gitu, visual dan memainin konsep, ngebangun visualnya kayak gimana, sehingga si kamera aku posisikan seperti itu sebagai si perpanjang tanganan dari si tubuh manusianya untuk itu. Dan secara praktiknya pun kadang aku yang performance ataupun si orang lain atau publik sendiri gitu.
Ada beberapa project yang memang aku bagiin aja tuh, aku punya 3 kamera kecil gitu, aku bagiin ke warga untuk ngedokumentasiin banyak apa sih ingatan gitu bagi kamu, kumpulin terus bikin monumen dan monumen yang bisa sangat handy gitu aku rasa dan bisa dinegasi sekaligus gitu. Jadi bukan kita yang performan, kita kan performan motret gitu ya, tapi hasilnya performannya ya. Tapi juga bisa juga sih apa ya si pelaku kan fotonya juga performan juga ya, ada performatifnya. Fotografer tuh sangat atraktif kan fotografer ya. gitu. Nyari angle itu kan bentuk performance dari si entah itu hasilnya kayak apa ya. Itu hasilnya kayak gimana itu kan pilihan lain ya. Teknik itu mah. Kan sangat performatif kan. Itu sangat performatif banget. Intimidatif juga kan si orang bawa kamera teh bisa kayak gitu. Apalagi di tempat-tempat yang konflik gitu Mas, ngerasa wah ini mau ngapain nih? Udah ada kayak di otak si yang model kamera udah ngeimajinasiin ada hantu-hantu yang lain gitu. Ini kayak mau digusur, mau banyak banget gitu. Saat aku tanyakan kenapa takut dengan kamera gitu. Wah akhirnya bisa dipakai nih, maksudnya kamera ini tuh juga adalah alat intimidasi gitu. Sebagai dari beberapa orang bisa nganggapnya itu gitu. Sedangkan aku niatnya hanya mau dokumentasikan gitu misalnya. Oh oke, berarti memang harus ada pembacaan dari si mediumnya ya. Mediumnya juga aku baca sebagai itu gitu, sebagai kayak punya tubuh gitu situ teh ya. Padahal dia juga still gitu. Gitu. Ya. Dan secara spesifik itu project-project apa yang dilakukan Eko yang foto performance? Ada beberapa sih seriesnya. Kalau ada 2 sih aku ngebaginya. Kayak sampling apa ya? Sampling secara spesifik gitu kan foto performance. Nah, foto performance tuh ya itu sih di project si Counter Monumen ya. Di project Counter Monumen yang series foto itu series foto tuh aku mengabadikan ingatan satu landscape ya dimanapun itu yang kira-kira bisa cepat hilang gitu karena kondisi tertentu. Misalnya kalau yang di Citatah teh karena Kars Citatah tuh sering dulunya teh masyarakat Citatah teh bertani, si tambangnya nggak terlalu dominan. Saat jadi industrial teh jadi semuanya yang bertani berubah jadi penambang dan lain-lain, kompleks kisahnya. Terus aku pengen ngeliatin hal yang efek dari itu apa gitu perubahannya secara tubuh manusianya di sana. Salah satunya adalah karena kebudayaannya juga berubah dari bertani ke industri gitu. Ya yang berubah adalah si kebudayaan tradisinya juga hilang gitu. Misalnya Sarentahun nggak ada. Terus dulu tuh kalau di Citatah tuh sering ada ya Sarentahun dan Tarawangsaan, silat itu kan juga impuls dari itu ya. Karena adanya perayaan-perayaan tersebut gitu. Nah, aku ingin ngabadiin hal yang ini nih, efek perubahan ini nih. Karena situasinya mendesak dan lain-lain, nah kamera jadi satu medium yang penting tuh alat penting untuk masuk ke ranah-ranah yang konflik gitu. Selain memang prosesnya nggak panjang, nggak pendek gitu. Itu sekitar 5 bulan aku ada di situ gitu untuk bolak-balik, still tinggal di sana 3 bulan gitu karena lagi KKN juga sebenarnya waktu itu. Jadi ngabarin perubahan-perubahannya apa sih yang efek perubahannya. Nah waktu itu tuh karena aku seni rupa, aku ngumpulin objek sebenarnya, misalnya dari yang hilang itu apa, misalnya silat apa sih simbol dari silat di situ. Oh ada Siliwangi, ada warna merah, ada, dan mereka masih nyimpen kayak kostum di sana tuh sering ada barongsaian gitulah ya. Nah aku kumpulin itu, aku craft ya, aku buat sesuatu bentuk gitu yang aku anggap aku anggap itu monumen lah yang merepresentasikan si kehilangan tadi untuk dalam ya, biar ada di satu objek foto gitu. Nah saat udah ada nih si bentuk tadi itu, bentuknya itu di Google masih ada kalau nggak salah ya, bentuknya warna merah kayak harimau gitu, maung dan lain itu dari si kebudayaan yang hilang itu, si idiom si simbol-simbol tersebut. Nah saat sudah ada itu aku bikin performance-nya justru bikin gimana ya, karena kamera ini tadinya adalah teror yang ngerasa teror buat warga, aku balikin saat kamera ini aku pakai ke titik si tambang yang milik penambang, apakah jadi teror juga atau enggak ya? Tapi dengan si barongsai ini gitu, si barong-barongan yang aku buat yang tadi aku anggap itu monumen dari ingatan yang hilang. Nah aku bawa si ingatan yang tadi hilang itu tuh ke tempat yang membuat itu hilang, ke industri-industri ini. Ya efeknya aku harus membuat monumen di situ dengan cepat lah, ingat, karena memang ada represi dan lain-lain nantinya.
Jadi yang aku tangkap adalah momen gimana aku diam untuk jadi monumen gitu. Jadi ada aku pakai kostum itu diam di setempat, terus ada fotografer, ada yang satu pakai, ada beberapa yang proyeknya pakai fotografer, ada juga yang aku pencet itu nyimpan kamera karena untuk cepat aku pencet dan selesai jadi gitu. Oh ini buat ternyata emang hasilnya juga sama, jadi ada teror juga. Oh ternyata si kamera juga punya posisi teror yang tadinya kamera ini dianggap warga teror untuk, karena ingatan warga tuh masih ingat dengan kamera itu tuh adalah kamera kalau ngelihat orang bawa kamera digendong tuh di kangkung itu kayak DSLR dan lain-lain tuh, dia ngerasa si warga tuh ada orang yang mau membeli lahannya gitu untuk ngukur gitu, ngukur sesuatu. Oh jadi halus, aku nggak tahu itu survei lah gitu. Makanya ditanyain terus tuh waktu bawa kamera. Padahal untungnya aku KKN, jadinya agak aman tuh pas ngobrol tuh. Oh saya KKN, jadi ini emang dokumentasi gitu, emang untuk dokumentasi juga gitu. Nah ingatan itu tuh aku di project performanceku aku balikin ke industrinya gitu, untuk nih teror lu tuh dengan bawa kamera gue balikin lagi ke lu juga harus ngerasa teror. Ternyata jadi bener teror juga bagi mereka. Setelah performance ya diceramahi, diambil beberapa foto, terus ya ada beberapa foto yang hilang, ada juga yang aku bisa save langsung gitu, ada video yang hilang juga. Nah aku kecepatan dan teror itu kan perlu medium yang set gitu ya, set gitu cepat gitu. Nah aku rasa gercep itu fotografi itu secara prosesnya mengakomodir itu untuk aku pakai. Wah ini sama nih aku pakai, yang tadinya aku sebagai pematung perlu lama aku cepatin gitu. Sekarang motret sekarang posting jadi, juga bisa. Sekarang posting juga. Ini patung atau bukan itu mah obrolan nanti gitu saya. Gini cara bayangannya adalah monumen gitu. Nah dan akhirnya aku menamai itu counter monumen adalah untuk ngenegasi si monumen yang abadi gitu. Gimana naon sih mana bikin monumen gede-gede gitu lama misalnya, karena ngomongin monumen politis gitu. Nah menurutku dia karena dia sejarah yang politis, semua orang punya kemenangan sejarahnya sendiri, sehingga menurutku monumen tuh harus punya bandingan lah gitu. Sehingga hal-hal kayak gitu yang aku lakuin. Mungkin gini. Ya mungkin kalau kita ini nih kayak gue memposisikan gue sebagai orang awam gitu, orang fotografis yang sangat awam terhadap dunia kayak gini lah gitu kan. Ketika tadi mempresentasikan gagasan Eko dalam bentuk foto performance itu kan, tadi masih kayak gagasan yang emang susah dimengerti misalnya gitu. dalam istilahnya presentnya secara sederhana. Tapi misalnya gua sebagai orang fotografi tapi menikmatin karya Eko secara fotografis itu kayak apa bentuknya gitu. Gitu kan pasti gitu kalau orang awam ini mah fotografisnya ada di mana ini tuh. Iya. Gitu. Itu juga yang selalu muncul sih. Selalu jadi perdebatan itu. Ini tuh ngomong foto performance teh foto apa sih foto performance, kamu jangan banyak juga yang jangan so-soan fotografi deh. Waduh. Gitu. Nah, aku ngerasanya aku selalu jadi apologiku adalah bagaimana medium tuh memanfaatkan medium. Aku sih ngerasa akrobatik memainkan medium aja gitu. Nantinya itu diperdebatkan ini mana fotonya. Nah itu perihal, ayo kita obrolin lagi nih mana nih. Perlu, aku juga perlu, karena kalau ngomong secara historis kekaryaanku memang aku bukan dari fotografer gitu. Karena tetap ada itunya. Makanya aku jalur masuknya adalah performance gitu. Dan ternyata ada kan di sejak performance test si foto performance. Makanya konsep itu yang aku pakai. Bagaimana foto itu kalau di logika foto performance tuh bukan mendokumentasikan saja gitu, tapi jadi bagian si karya. Nah itu tuh yang aku explore aja gitu terus-terusan untuk jadi apologi ini fotonya. Nah kalau secara bentuknya sebenarnya aku ngerasa tetap itu tuh karya fotografi yang utuh ya. Walaupun nanti diperdebatkan ini mah di fotografi mah itu bukan istilahnya, itu istilahnya ada hal lain, misalnya itu foto nggak usah foto konsep atau apa ya, ada beberapa yang mengkritik untuk itu foto konsep yang konseptual fotografi. Oke. Nah ya ada obrolan-obrolan kayak gitu yang justru aku ngerasa menarik ya. Ternyata di fotografi itu udah sekompleks itu juga. Ada counternya juga. Enggak. Counter medium juga enggak yang maneh lakuin aja kok. Di fotografi itu juga berkembang bukan. Iya aku orang aja yang enggak tahu gitu. Maksudnya kalau maneh tahu ayo kita obrolin gitu. Seru gitu untuk ngomongin si mediumnya gitu. Cuman apologiku waktu itu adalah si
si proses berkaryanya yang perlu cepat di tengah beberapa proyekku yang awal-awal itu tuh adalah di tengah medan-medan apa ya, ada polemik gitu, yang menjadinya kebayang aku bawa patung gitu kayaknya sulit gitu ya, ataupun aku bawa lagi ke studio bisa aja sih sebenarnya, cuman kayak efeknya tuh kurang nendang kalau hanya itu gitu. Tapi kalau fotografi itu bisa kayak gitu tuh aku rasa untuk aku bawa cepet tak gitu. Sacet gitu. Jadi gitu. Nah, tapi kan tantangannya kan sacet biar orang yang nggak paham kayak gue itu ngerti gitu kan. Nah itu tantangannya. Tantangannya adalah itu tetap bentuknya aku kan harus fotografis banget gitu. Makanya kalau ada yang itu ada kritik di mana itu foto konsep masuknya kok. Oh oke. Gitu. Misalnya aku cari lagi logika dia. Bentuknya kayak apa sih bentuk? Nah secara bentuk tuh kalau yang karya yang itu ya itu tuh harus gue liatin gitu ya. Bentuknya itu digambarin. Oh digambarin. Jadi ada jadi tergambar kan gitu kan. Jadi secara layernya tuh misalnya background pada saat itu adalah pabrik tambang. Itu di tempat pembuangan penyimpanan batu-batu hasil tambang. Jadi di situ tuh ada truk-truk yang lewat. Terus juga orang-orang bekerja gitu. Nah, aku datang ke situ untuk mengintervensi itu tadi dengan gagasan gimana kamera tadinya yang dipakai pengusaha ini untuk yang dianggap intimidasi oleh warga, aku balikin. Coba ngintimidasi gak nih kameranya secara performance? Dikira wartawan nih. Dikira wartawan, dikira aktivis gitu. Nah, apologiku awalnya adalah karena aku juga bawa barong-barongan yang tadi adalah yang aku rasa kalau dari perspektif si anak fotografer ini tuh bilang itu udah foto konsep karena lu udah bikin objek-objek ini untuk lu foto nantinya di tempat mana. Oh, istilahnya gini, lu tadi bareng-barengan lu foto di dalam background itu. Secara background itu difoto. Gitu. Cuman awalnya gue diem dulu, bikin kayak seolah-olah itu monumen yang sebentar misalnya. Gue kasih konsep lah si diem dokumentasikan dan bentuk visualnya tetap foto gitu. Terus nanti ada orang yang mengintervensi tuh. Oh, ternyata berhasil nih. Ternyata ini tuh si benar-benar eksperimen gue tentang si kamera ini tuh ternyata benar, itu jadi teror juga untuk mereka yang punya modal gitu. Tapi bentuknya tetap akhirnya tetap si foto itu yang aku pamerin ya. Selain ada video yang misalnya ada preman datang, ormas-ormas yang kurekam diam-diam yang gak kehapus, efek-efek dari semena-menanya gue bikin itu gitu, mengintervensi gitu-gitulah secara praktik performance. Intinya mah sebenarnya kan kalau orang-orang yang paham mungkin akan sangat jelas ketika karya fotografi itu ketika mungkin gue juga salah ya ketika benang merahnya atau bahannya yang dipakai adalah medium fotografi itu, entah bentuknya kayak apa itu udah itu. Tapi kan tidak bisa hanya ngomong sebagai tataran kayak gitu kita. Gitu. Mungkin yang lebih spesifik lagi karya-karya lo, mungkin salah satu contoh karya-karya lo yang dan lo itu dalam bentuk cetakan kan, karya-karya rekonstruksi yang di Cicadas misalnya gitu. Nah itu mungkin lebih mudah lagi untuk kita representasikan sebagai karya fotografis gitu kan. Lebih jelas lah gitu. Lebih jelas gitu. Nah itu kayak apa karyanya gitu kan, biar kita juga makin gamblang tentang tadi foto. Ini kan istilah baru, mungkin istilah yang belum baku dan ini memang mungkin rekaan Eko aja gitu, tapi menarik gitu untuk jadi dari fotografi itu bisa jadi ketika tadi benang merahnya fotografi mau dipakai cara performance art, mau cara patung, mau cara guling-guling atau guling-guling itu juga jadi ya. Medium yang terjadinya juga fotografi juga gitu kan itu. Nah itu mungkin melihat karya Eko yang rekonstruksi itu mungkin lebih jelas gitu kan fotografisnya. Kalau yang rekonstruksi sebenarnya ini ya lebih mudah ya karena dia studio ya, gue buat di studio. Itu ada satu project namanya Pahlawan Revolusi kalau nggak salah, aku lupa namanya. Pahlawan Revolusi itu tuh aku ngerekonstruksi ada Pahlawan Revolusi, ada juga yang Cicadas. Kalau yang Pahlawan Revolusi ini tuh awalnya karena aku suka karyanya Hendra Gunawan, yang Pahlawan Revolusi, kalau nggak salah judulnya aku lupa, dimana ada pahlawan posenya menatap langit, terus itu tuh dibuatnya setelah kemerdekaan, ngebayangin nih pahlawan-pahlawan PKR tentara rakyat tuh setelah revolusi ngapain ya gitu. Nah istilah dan ada semangat revolusi gitu, istilah revolusi. Nah untuk rekonstruksi ulang itu awalnya tuh idenya aku pengen tahu di hari ini teh kata revolusi bagi orang-orang teh apa. Aku nanya tuh ke beberapa pekerja yang aku temui saja sebenarnya secara serampangan,
kayak parkir, ormas Islam, ormas gangster, Yang masih terus berjaya dulunya. iya masih berjadulnya di hari ini gitu yang muncul di hari ini. Ternyata istilah kata revolusi itu bagi mereka juga punya apa ya? Punya hal yang mirip dengan si pahlawan revolusi dulu. Secara tidak langsung mungkin mereka tuh ngerasa oh revolusi bagi aku mah memperjuangkan keluarga, memperjuangkan geng saya, memperjuangkan Islam. Sehingga awal-awal si rekonstruksi mulai fotografi itu tuh projectnya membuat ulang orang-orang yang tadi ngomongin revolusi di hari ini dengan pose sama dengan lukisan si Hendra. Bikinlah di studio, bikin still gitu fotografi, tak gitu, bikin beberapa seri gitu. Nah awalnya di situ, lama-lama ngerekonstruksi tuh permasalahan ya. Merekonstruksi itu permasalahan menurutku. Karena pertama dia kan apakah saat merekonstruksi benar-benar hal A sama A atau ada imajinasi lain dari senimannya. Itu kan sama juga ya kayak bikin patung aku rasa gitu-gitu. Nah akhirnya proyeknya berkembang tuh. Waktu itu bikin proyek ngerekonstruksi sejarah satu lokus, satu tempat itu Cicadas. Nah awalnya tuh kalau ke Cicadas tuh karena tertarik aja. Kenapa sih kalau nge-search di Google kata Cicadas gitu, selain pasar gitu yang banyak adalah kriminalitas gitu. Wah ini kenapa ya citranya terkesan buruk gitu. Nah terus aku juga karena aku suka sejarah, aku lihat apa sih si Cicadas itu secara dulunya kayak gimana sampai terjadi Cicadas kota ini. Ternyata banyak peristiwa yang menarik gitu mas, kayak misalnya adanya dulu tuh ada bom dari tentara Nika sekutu gitu ke sana karena dianggap di sana banyak tentara revolusi. Terus emang gedungnya masih ada gedung dan lain-lainnya. Terus akhirnya berkembang tuh dari baca itu aku datang ke lokusnya. Ke tempat tersebut aku nyari ada nggak sih orang-orang yang punya ingatan itu. Ternyata nemu temen nenek dari teman yang memang tinggal di sana. Dia bilang waktu bom. Jadi singkat cerita tuh setelah bom hancur, kalau nggak salah menurut generasi neneknya tuh jadi satu di kawasan namanya Lemah Nendet. Emang ada di situ. Ya, Lemah Nendet ya. Kalau nggak salah kayak gitu. Nah, terus akhirnya aku ke sana nemu si nenek ini. Dia cerita kakeknya ayahnya adalah seorang tentara dulunya. Waktu dia kecil, waktu kejadian dia diungsikan dan melihat beberapa tentara rakyat menurut dia tuh tergeletak seperti tidur menurut tutur dia gitu, seperti tidur. Nah karena terus berjalan dia diungsikan tuh sadar oh ternyata itu orang meninggal efek dari si bom dan lain-lain. Wah menarik banget ya kisahnya ya Cicadas ya. Dari hal yang dianggap negatif tuh punya sisi heroisme. Kalau nggak ada Cicadas kayaknya nggak ada kemerdekaan atau hal-hal kayak gitunya lah ya. Kayak pengen ngasih value gitu, ngasih value ke tempat yang kadung dianggap orang-orang buruk gitu. Enggak semuanya buruk kok masyarakat. Merah. Zona merah atau apapun itulah ya. Nah akhirnya proyeknya ngerekonstruksi ingatannya si nenek tadi untuk aku bikin. Nek bajunya apa ya gitu. Bajunya ini ku cariin, ku fotoin. Ini cocok gak? Cocok. Ini kayak gini memang yang aku lihat ini kayak gini-gini. Sepatunya kayak gini enggak, tapi ini sepatunya bukan sepatu ini, tapi mirip sih sepatunya kayak gini-gini. Oke. Pokoknya semua yang aku akan buat untuk foto itu, secara foto performance, aku afirmasi dulu ke si ibu ini. Mirip gak dengan apa yang sekelebat ingatan dia? Walaupun ya mungkin kita nggak pernah tahu ya benar enggaknya gitu. Dari foto, dari tadi kostum dan lain, posenya kayak gimana nih? Jadi aku ngemeragain dulu, aku sketch, aku gambar. Gini nggak? Oh gini. Oh ada yang juga kayak kakinya keangkat karena dia udah lemas ke satu kayak batu gitu mas. Misalnya yang ngangkat lah ya gitu. Terus dia tergeletak gitu. Oh gini nggak tidurnya? Kayak tidurnya. Oh iya gitu. Nah semua yang tadi ingatannya udah aku afirmasi, aku abadiin tuh. Sama kayak yang tadi monumen. Aku abadiin dengan teknik fotografi gitu untuk di tempat mana saja akhirnya. Di tempat mana saja orang-orang ini ibu lihat. Oh sekarang mah tempatnya jadi pasar misalnya. Oh berarti di pasar. Satu lagi misalnya dulu tuh ada di belakangnya pemotongan ayam belakang pasar. Ada sungai di situ. Jadi titik-titik itu aku tandain gitu mas.
Itu aku tandai dari ingatan dia, yang akhirnya aku pakai untuk bikin foto performance. Dalam istilahku, untuk aku yang ingatan bentuk tubuh yang jatuhnya kayak gimana, aku praktikin oleh tubuh aku sendiri dengan kostum yang sama di tempat yang hari ini udah berbeda. Untuk kayak kalau secara gambar mungkin ya, setelah jadi foto tuh aku ngeliatin, nih tempat yang lu anggap kumuh, anggap ini tuh dia punya nilai historis di baliknya gitu, dengan tubuh gua yang gua rekonstruksi dari ingatannya nenek. Jadi gua tuh direkonstruksi oleh ingatannya warga gitu. Untuk ngeabadiin kalau ini Bandung tuh tumbuh juga oleh mereka, oleh warga-warga Cicadas yang lu anggap underestimate dan lain-lain gitu, bukan tanpa lu, maksudnya yang ngabadiin ingatan itunya gitu, ingatan kalau yang tumbuh tuh juga bukan elu gitu, tapi juga masyarakat Cicadas gitu. Ya, mungkin bisa nggak kalau kita simpulkan, kita tarik dari kenang warga jadi peleburannya tadi di sana kata tentang merekam ingatan atau merekam memori. Di situ bisa jadi titik poinnya nggak dengan yang dikerjakan praktek-praktek Eko tadi menggunakan performance dan fotografi di titik itu gitu. Ya di titik itu sih, merekam memori karena merekam ingatan. Karena itu kan imajinasi ya, karena menurutku imajinasi itu sangat politis gitu. Anjir, Ridwan Kamil itu semuanya dengan imajinasi gitu. Kota Bandung kita bikin dengan kota kreatif gitu, mengimajinasikan kota kreatif gitu, yang impulsnya ada kumuh dan tidak kumuh, digusur dan lain-lain. Nah itu tuh kayaknya kata kunci dari si penggusuran, aku sangka gitu dengan pembacaanku, karena imajinasi anjir gitu, dan kreativitas gitu. Kreativitasnya impulsnya satunya adalah jangan-jangan ada jadi kelas tertentu. Kita selalu menganggap kelas rendah, ada kelas rendah dan tinggi gitu misalnya. Apakah masyarakat tidak punya imajinasi gitu, kreativitas kayak gitu-gitu, dan sehingga semuanya harus ada kreatif dan lain-lain. Itu hal yang lain. Nah sehingga ya tadi si ingatan itu jadi jembatan untuk itu, ngebaca yang lebih mudah untuk ngebaca itu ya. Titiknya untuk ngelihat, merekam ingatan yang nggak ada bentuknya gitu, semuanya tuh ada di kepala kita gitu, yang mungkin mau diucapkan takut sesuatu dan lain-lain gitu ya, aku rekonstruksi sesuai izin ya tentunya. Ini koreksi kalau salah, karya Eko yang dijual di salah satu art gallery komersial di Jakarta sana kan karya foto kan? Karya foto. Itu hasilnya kan? Itu hasilnya dari kita ngomong panjang tadi. Ngomong panjang tuh yang itu. Itu fotografi. Fotografi. Kan? Cetakan foto ya. Cetakan foto. Yang dijual cetakan foto. Cetakan foto. Tetap fotografi. Fotografi Itu membantu semua orang, seniman-seniman yang mediumnya seperti saya, yang waktu durasinya sebentar. Kalau videonya nggak laku mah ya, kalau nggak diundang untuk bikin performance, ini ada dokumentasinya. Tapi emang jejaknya kayak gitu, kayak Marina Abramovic juga gitu kan, untuk jadi komersil gitu. Ya kenapa ya orang di luar fotografi itu kayak menggunakan fotografi gitu kan, sementara orang fotografi kenapa tidak mau menggunakan medium-medium lain untuk berkarya gitu kan? Gitu. Iya, maksudnya enggan untuk itu. Oke. Maksudnya kan juga banyak seniman-seniman di luar fotografi yang menggunakan fotografi, akhirnya kayak performer art yang dijual kepada fotografi gitu kan. Gitu kan gitu. Jadi menarik gitu, akhirnya kan ketika ya akhirnya sebenarnya karena medium-medium fotografi ini dianggap seksi ya kan gitu. Ya. Mungkin yang sangat relate dengan masyarakat saat ini mungkin fotografi ya gitu kan. Iya, salah satunya. Salah satu pilihannya itu. Ya. Kan yang sangat dekat, yang relate, dan tadi saat secepat untuk itu. Jago banget gitu, foto apa ya, kamera tuh ya bisa itu banget ya. Iya. Sedalam mana sih riset? Ini butuh riset kan gitu. Pentingnya sebuah riset dalam kekaryaan Eko gitu kan. Apalagi ini menggunakan dua medium lah gitu kan dua gitu kan, harus diriset kan dua-duanya. Ya, secara medium juga harus diriset kan. Sedalam mana untuk ngeriset secara medium itu ya, gue tuh nggak mau juga semena-mena banget gitu misalnya. Ya karena ini mudah gitu, kayaknya wah terlalu sembrono juga ya, karena kamera juga setelah gue pakai ternyata susah ya, bagusan si Uloh ya kalau bikin fotografer dong. Terus gue jadinya gue nyoba, fotografer pasti kalah ya. Pasti kalah jauh banget. Makanya gimana ya caranya menggunakannya dengan baik aja dulu, hasilnya bagus secara kualitas. Jadi waktu itu siasat untuk waktu itu ada beberapa teman fotografiku di kampusan di ISBI itu. Jadi kan dia punya standar visual yang dia udah pelajari gitu, karena udah punya pembelajaran itu dia secara kampusan, sehingga hasilnya aku kayak liatin gitu ke beberapa dosen. Ini kalau secara fotografi
qualified gak nih? Jangan-jangan gue hanya semena-mena aja menggunakan medium ini, tapi hasilnya nggak bagus juga. Karena mau tidak mau hasilnya tetap fotografi gitu. Jadi tetap harus gue valid. Cuman mungkin tekniknya nggak menukik-nukik kayak anak fotografer. Cuman gue pakai satu teknik yang mudah. Cuman gue pakai aja. Dulu tuh yang ngajarin gue anak fotografi tuh bilang coba lu dalami foto jurnalistik coba. Kayak gitu-gitu. Terus gue lihat-lihat tuh foto jurnalistik, ada jurnalis fotografi, gue lupa namanya siapa ya. Karyanya bagus banget tuh kayak gitu-gitu. Terus gue lihat, wah anjing bisa kayak gini ya dengan cepat dan gitu kayaknya. Oh iya juga ya, ini kecepatan dan ini ada di foto jurnalistik gitu. Walaupun ya itu mediumnya untuk media massa dan lain-lain, itu tuh pilihan lain. Nah sehingga secara pembelajaran mediumnya selain baca, melihat terus karya-karya yang serupa gitu, ya tidak semena-mena dengan alat yang menghasilkan karya lu nantinya gitu. Nyoba dulu mendalami, memotret gitu, sampai benar-benar ngerasa ini bagus gak nih menurut lu, memotret suasana dan terus memotret panggung, dicoba dulu. Nah setelah gue coba-coba ternyata ini satu yang gue dulu istilahnya lupa sih apa ya foto rekonstruksi atau apa gitu, lupa gue istilahnya. Ini kayaknya cocok kok dengan apa yang lu pengen gapai secara visual, hasil. Oke, ini gue pakai ini deh untuk gue dalemin gitu. Yang akhirnya gue kaitin dengan si performance gitu, untuk nyari konteks yang sama di performance apa ya gitu, untuk jadi jejak gitu. Karena kalau ngomongin seniman kan ngomongin jejak dia berkarya ya. Nggak ujuk-ujuk gitu. Nah akhirnya gue nggak mau ujuk-ujuk, sehingga si performance-nya jadi bagian si karya itu. Karena makanya ada foto, selain foto ada video performance-nya. Untuk ngeliatin sini tetap jejaknya performance, cuman dalam konsepnya saat diabadin satu foto series gitu, dia logikanya tadi logika monumen itu, mengabadikan memorinya itu. Pada titik mana, konsep apa, titik habisin di sini udah selesai gitu. Ya kan karya lo yang terakhir di salah satu galeri di pusat kota Bandung juga kan fotografi juga kan yang dipamerin. Triggernya dari situ, menceritakan tadi itu. Menceritakan kayak gitu doang. Kesenian ya Allah. Fotografi kan. Fotografi gitu. Mas. Ini karya foto kan. Fotografi ini harusnya Raus ini udah jadi universitas. Semuanya pakai fotografi semuanya fotografi. Karena yang medium yang menurut gue asik ya, untuk kebutuhan gue sangat kepake gitu. Kebetulan untuk cepat datang ke suatu tempat yang konkret. Kenapa nggak patuk gitu kan? Karena yang dipamerin di galeri yang komersial di Jakarta juga kenapa yang dipilih? Karena orang mengenalnya kalau sebagai performance art gitu. Iya, gue nyalain sebagai performance art. Kalau patung sebenarnya bisa aja sih, patung objek dan lain hasilnya, karena instalasi dan lain itu bisa sangat bisa banget. Gitu. Cuman waktu kenapa itu orang juga harus karya foto? Ada apa ya namanya, istilahnya itu apa ya? Banyak project gue kan set spesifik ya, setnya tuh nggak di galeri gitu, di Citata, Cicadas, di mana Cirebon kayak gitu-gitulah. Jadi tempatnya tuh ada jauh gitu. Nah menurutku fotografi punya itu tuh, kalaupun tempatnya jauh, saat dipamerin di galeri, jejaknya pasti kebaca tuh. Nggak ribet. Jejak landscape-nya gitu. Jejak landscape-nya itu aja, keterbacaan landscape isu yang gue bawa tuh. Kalau dipamerin di Jogja walaupun Bandung, kalau dengan salah satu ditampilin fotografi gitu, dia jadi kebacanya mudah gitu. Nah itu tuh keunggulannya di fotografi, karena bukan hanya jadi karya foto, si fotografi yang di dalam performance gue tuh juga jadi karya performance yang live show gitu. Di garasi tuh, di teater garasi dulu waktu residensi, salah satu karyanya ada foto, cuman gue nggak gue print sih sebenarnya, cuman gue pakein fokus ya, gue tembakin gitu dipakein fokus performance di depannya. Nah hal-hal itu juga jadi bagian yang gue pakai untuk kayak ngeliatin jejak. Karena kenapa nggak objek masalahnya? Nah ya selain kebutuhan cepat dan lain, gue tadi ada konsep tentang bagaimana kamera itu dipakai buat represi kuasa gitu, sehingga fotografi jadi penting untuk dihadirin gitu. Ada itunya tuh, ada relasi kuasa itunya. Gitu. Ada nggak referensi sebelumnya ketika kamu Eko Teh ngambil foto performance ini gitu? Referensi seniman gitu. Referensi seniman gitu. Banyak sih.
gitu. Yang melakukan praktek serupa gitu. Praktek atau serupa, ya. di Indonesia udah banyak melakukan atau emang masih jarang, ataupun kalau di luar gimana gitu. Kalau di luar tuh banyak cuman gue lupa ingat, misalnya ya ada Ai Weiwei, terus ada Marina Abramovic, tentunya pasti pakai fotografi. Tapi salah satu sih sebenarnya yang gue dalinin banget tuh ini pengaruh banget gitu. Pengaruh banget itu ada Erwin Worm. Erwin Worm tuh sebenarnya seniman patung, cuman karyanya ada performance itu. Ada 1 minute sculpture namanya tuh. Nah, 1 minute sculpture lucunya tuh dia tuh kayak jadi parodi sih bikin patung teh. Patung teh bisa mudah. Jadi karyanya cuman dia nyiapin satu benda, misalnya bendanya ini gitu. Terus si benda ini tuh dia bikin kayak sketch gimana ini biar jadi patung gitu. Misalnya ada orang terus ngeliat, terus lihat contohnya misalnya ini disimpan di kepala. Terus nanti ada fotografer yang ngefotoin cekrek, oke kamu sudah jadi patung gitu. Wah gitu doang karyanya. Wah gue ngeliat, wah anjing nih bagus banget ya secara gagasan, dia ngomongin patung nih sebenarnya dengan 1 minute sculpture-nya gitu. Nah cuman karyanya difoto salah satunya. Selain tadi peristiwa sementara ini, kesementara ini kan pengen diabadiin gitu. Salah satu yang mudah adalah fotografi. Nah itu yang sebenarnya yang banyak nge-trigger gue si Erwin Worm ini untuk ngeliatin si fotografi kamera dan lainnya gitu untuk jadi medium yang pas dipakai untuk seniman performance itu. Walaupun dia juga sebenarnya mirip-mirip lah, dia juga pematung tapi performance kayak gitu-gitulah. Project apa, foto performance apa yang mau dikerjakan? Yang akan dikerjakan gitu? Yang akan apa ya? Ini paling kalau foto ini ya si project yang nanti insya Allah ada di Raus di Bandung Fotografi Artmount, si Pak Inen. Karena gagasan awalnya masih sederhana banget kan, ingatan Pak Inen tentang Asia Afrika gitu. Peristiwanya gitu. Pak Inen kan setelah gue baca, anjing nih orang jenius banget ya. Pada saat itu punya kamera ya pasti kaya gitu. Leica dulu. Pakai Leica. Oh Leica ya. Karena zaman itu Leica maksudnya. Wah anjing keren gitu maksudnya. Dia datang di tempat itu tiba-tiba ikut dalam rombongan tersebut mengabadikan peristiwa gitu. Saat dia mengabadikan kan gue rasa dia nggak semena-mena semuanya dia potret gitu. Dengan keterbatasan film dan lain-lainnya gitu. Pasti kan momen-momen yang penting gitu. Nah kan itu membayangkan momen penting itu seniman fotografi jago banget ya untuk ngabadain itu. Misalnya pose-pose Soekarno atau enggak ada, pokoknya aku lupa baca apa gitu, terus pernah misalnya ketangkap kameranya si bapak, terus ada peristiwa yang sebenarnya ini teh ngapain ya si delegasi ini sama ini teh lagi ngomong apa, kan itu kan jadi obrolan yang lucu ya. Nah selain dirinya teh juga adalah hasil dari rekonstruksi masyarakat pada saat itu gitu, yang setelah kemerdekaan, dan juga ada peristiwa konferensi Asia Afrika yang mengembangkan kotanya jadi maju dan lain-lain. Di sisi lain dia merekam Asia Afrika, tapi dia juga di sisi lain adalah hasil foto. Gue rasa kayak hasil fotonya untuk ngebaca lebih kompleks dari apa yang dihasilkan dari foto tersebut. Nah gue ngebayangin kalau Pak Inen ini pada saat itu apa ya yang dia akan rekam gitu di peristiwa itu, selain peristiwa pertemuannya gitu. Si masyarakatnya ngapain ya? Gue jadi pengen tahu gitu. Kan dia yang tahu ya. Misalnya ada tukang cireng gitu. Ada tukang cireng gitu. Ada mungkin ya. Ada ya mungkin ya. Atau enggak apa gitu. Terus yang ngasih apa gitu peristiwa itu terhadap masyarakatnya. Karena kalau peristiwa kecil itu ya, memori kecilnya itu, bukan politik besarnya. Politik besarnya mah kan udah keabadiin, keabadiin ingat dan jadi peristiwa yang besar di dunia bahkan. Tapi ke manusianya Bandung, masyarakat Bandung jadi apa tuh? Gue pengen tahu. Ya sesimpel jadi tadi bisa tiba-tiba ada tukang cireng, ternyata dari konferensi Asia Afrika kan lucu ya. Jangan-jangan Intel juga itu jadi. Bisa ada hal kayak gitu. Dijadikan tukang cilok. Nah, ide awalnya mungkin kalau jadi satu ini jadi foto performance atau juga jadi peristiwa yang lebih kompleks dari itu gitu, mau ngebuat membaca ulang Asia Afrika dari kameranya si
Pak Inen dan Inennya sendiri gitu. Meminjam memori dia tentang masyarakat Bandung khususnya gitu. Bukan Asia Afrikanya. Jadi Asia Afrika bagi masyarakat Bandung waktu itu ngapain sih gitu. Walaupun belum dalam ya. Bisa diartikan gini nggak, karya-karya Eko itu cocok dengan idiom satu foto berjuta cerita. Satu foto berjuta cerita. Ini satu foto berjuta kebohongan sebenarnya. Ya bisa aja sih, dibikin aja kan. Bisa aja ini dikait-kaitin aja, ini ada satu foto, enggak juga sih, soalnya foto-foto ya konteksnya satu aja gitu. Cuman ceritanya kan panjang. Ceritanya panjang tuh karena aduh ya juga ya, kenapa ya harus gue kalau nggak jadi riset aja ya, nggak perlu jadi foto gitu. Iya kan fotonya cuma sederhana. Sederhana, cuman ceritanya kan anjing panjang kan. Nah, itu beribu-ribu kata kan. Itu yang bisa dibeli. Iya. Itu orang jadi bagus ya. Itu yang bisa membeli. Gitu. Terima kasih Eko. Oke, sama-sama. Sudah mau mengisi podcast Voice of Ro. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Thank you semuanya Mas.